Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 kelas 12 3B27 ingin mempresentasikan tugas UAS Web Programming 2. Oke, kita review dulu project yang telah kami buat. Kita masuk ke localhost Cimoy. Nah, saya akan masuk sebagai user admin. Nah, berikut tampilan dari admin. Ada data produk, data anggota, Cimoy Store, order Anda, data orderan, status orderan. Oke, kita ke data produk untuk menambahkan barang. Nah, misalkan kita ingin menambahkan jersey Persija, harganya 85.000. Terus mana jersey? Ya, ini jersey. Nah, asal Jakarta Selatan, tambah. Oke, kita lihat akan ditambah. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian data ini akan lari ke order Anda. Maaf, maksud saya ke Cimoy Store. Nah, di Cimoy Store juga sudah ditambah. Oke, kita akan mengupdate data dari yang tadi kita masukkan, yaitu jersey Persija. Coba kita update. Sekarang saya update, asal daerahnya saya ubah dari Jakarta. Oke, saya update. Apakah sudah update? Oke, sudah update menjadi asal daerah Jakarta. Oke, kemudian kita hapus. Oke, kita lihat sudah hapus. Oke, sudah hapus. Kita lihat di Cimoy Store apakah sudah hapus. Oke, sudah hapus. Nah, berikut ini tampilan dari menu admin dan fungsi-fungsi dari fitur-fitur dari admin. Kemudian saya akan membuat dengan user baru lagi, misalkan namanya Daniel. Nama ininya @daniel@gmail.com. Maaf. Daniel@gmail.com. Password 1234. Ulang password 1234. Daftarkan akun. Oke, ada notifikasinya. Kita lihat di database kita di menu di tabel user di database Cimoy. Oke, sudah masuk. Kita coba login dengan Daniel. Dia sebagai user nih ya. 1234. Nah, ini tampilan dari menu user. Itu menu user member. Nah, coba saya ingin mengubah foto profil dari Daniel sendiri. Nah, coba saya ingin mengubah pakai foto ini. Ubah. Nah, sudah ubah. Nah, user ini fitur-fiturnya bisa menambahkan barang ke order Anda jika barangnya ingin dibeli. Oke, kita coba. 1, 2. Oke, kita lihat apakah barangnya masuk. Oke, sudah masuk. Nah, kemudian kita ingin menghapus. Nah, coba kita hapus lagi. Nah, sudah kehapus, berhasil hapus. Coba kita ingin menambahkan barang ini. Oke, ini coba kita ingin beli. Nah, kita pilih kurir instan. Beli. Setelah orderan, nah sudah masuk sini. Nah, sudah masuk. Nah, sekarang kita logout. Baik, sebelum kita memulai membuat website cimoy.com, pada kode igniter ketiga kita membuat pengaturan dulu. Pertama kita buka kode editor kita, yaitu Sublime, terus lari ke htdocs. Sebentar, saya buka dulu. Lalu pilih Cimoy. Oke. Kita ingin ngeset sebelum kita membuat dulu. Jadi kita akan mengset database-nya, from validation-nya. Oke, pertama kita lari ke folder config.
terus ke autoload. Di autoload, di bagian autoload libraries, di arraynya kita atur masukkan email, session, database, from dan card. Nah, supaya berfungsi baik dari sessionnya, dari database-nya, from ataupun dari fungsi fitur card-nya. Oke, yang lainnya di auto helper kita juga akan menggunakan URL, file, security, dan form. Dan di autoload modelnya kita atur, kita masukkan model barang, model order, dan model pengiriman. Oke, setelah kita sudah konfigurasi ini, kita save, terus kita tutup, kita lari ke notes. Nah, notesnya jangan lupa kita atur ininya jadi autentifikasi. Setelah sudah diatur, kita save, terus tutup lagi. Kita lari ke database. Nah, di database-nya kita atur database kita yaitu Cimoy dengan user root, passwordnya terkosongkan saja. Oke, kemudian kalau sudah diatur, save dan tutup. Oke, baik, kita akan membuat form dari pendaftaran dulu pertama. Untuk pertama kita buat auto header dan auto footer dulu dan pendaftaran. Di folder views, kemudian templates, kemudian masukkan file auto header dan auto footer di sini. Oke, untuk codingannya yaitu seperti ini. Kita ambil dari templates dari Bootstrap, yaitu sbadmin 2. Ini dia codingan dari out header-nya dan out footer-nya, yaitu ini. Ada codingan JavaScript juga. Di sini juga ada codingan untuk CSS juga. Nah, setelah kita membuat out header dan out footer, kita membuat pendaftarannya. Pendaftarannya dibuat yaitu di folder views, terus lari ke autentifikasi, terus buat pendaftaran .php. Nah, berikut ini pendaftaran .php ya. Coba kita buka web browser kita, localhost Cimoy. Di sini saya mempunyai div class container mt3 yaitu di container margin top 3. Dan sini ini ada buat akun. Nah, kita lari ke pendaftaran kita. Di sini ada tulisan ada buat akun, yaitu tampilannya di sini. Nah, setelah buat akun, kita membuat formnya itu dengan metode post, actionnya base URL ke kontrol autentifikasi pendaftaran nanti ini kita buat, atau nanti ada di folder controller kontrol autentifikasi, yaitu ada kontrol autentifikasi fungsi pendaftaran. Dan ini untuk input tipe namanya yang di sini. Prosedurnya lengkap. Ini from errornya. Ini input teks untuk emailnya yang di sini. Ini untuk password satunya atau password awal ini, dan di bawahnya juga untuk password kedua ini. Yang ini adalah tombol untuk daftarkan akun. Jadi jika misalkan user sudah menginputkan nama, email, dan passwordnya, bisa klik daftarkan akun, maka otomatis akunnya akan didaftarkan dan larinya akan ke kontrol autentifikasi fungsi pendaftaran. Di bawahnya yaitu link. Jika sudah punya akun, silakan login atau lari ke from loginnya. Oke, saya akan menjelaskan
kontrol autentifikasi pendaftaran. Oke, kita buka dulu kontrol autentifikasi fungsi pendaftaran. Kita cari fungsi pendaftaran. Nah, ini dia fungsi pendaftaran. Nah, ini kita atur dulu validasinya. Nama itu perlu tidak spasi trim atributnya. Nah, email juga atributnya required, trim, valid email is unique. Jadi tidak boleh ada email yang sama. Nah, is unique email jika emailnya sudah didaftarkan, is unique-nya akan keluar email sudah didaftarkan. Untuk password from validation-nya perlu trim dan minimal panjangnya 3 dan sesuai dengan password yang kedua, yaitu password yang ini. Ulangi password. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan form validation untuk password 2 perlu trim dan matches kan sesuai kalau bahasa Indonesianya dengan password yang pertama, yaitu password ini harus sesuai dengan yang ini. Oke, jika sudah if this form validation run, jika form validation dijalankan dan hasilnya salah, akan ke halaman ini dan datanya tidak dikirimkan. Jadi akan meload view template out header, mengirimkan data, yaitu judulnya halaman pendaftaran, terus autentifikasi pendaftaran, template out. Jika misalkan berhasil, data akan dikirimkan, yaitu nama yang diinputkan di sini akan dikirimkan dan masuk ke database. Emailnya juga sama. Ini HTML special karakter, jadi buat untuk karakter add. Gambarnya kita kasih default dulu saja. Passwordnya. Nah, ini password hash ini untuk enkripsi password. Role ID-nya yaitu 2. Jadi otomatis kalau misalkan didaftarkan ke sini, otomatis role ID-nya 2 yaitu member. Nah, setelah itu is aktif ke 1, tanggal dibuat. Nah, setelah data diinputkan, data akan dimasukkan ke tabel user, terus data. Oke, kita buka dulu localhost PHP admin kita. Oke, ini tabel user database Gmail sudah kita buat, dan tabel user juga sudah kita buat. Strukturnya yaitu seperti ini. Struktur dari tabel user ada ID dengan integer 11, nama dengan varchar 128, email 128, gambar 128, password 256, role ID untuk ini is aktif 1, tanggal dibuat. Untuk primary key-nya yaitu ID auto increment. Dan jangan lupa juga kita harus membuat tabel role-nya untuk mengetahui apakah dia admin atau member. Strukturnya yaitu ada 2 saja, ID dan role ID. Jika ID-nya 1, dia masuknya ke admin. Jika ID-nya 2, yaitu dia ke member. Oke. Akan masukkan ke data. Oke, ini untuk pengaturannya jika berhasil didaftarkan. Oke, kita coba. Saya akan menghapus dulu user yang ada di sini. Delete. Oke, ini kosong. Oke, kita coba mendaftarkan. Misalkan saya mendaftarkan dengan nama Khairul Vika, emailnya itu vika@gmail.com, passwordnya 1234, ulangi password 1234. Oke, kita daftarkan akun. Oke, ada note, selamat, akun Anda berhasil didaftarkan. Oke, kita lihat di tabel user di database Kimoy. Apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk. Ini role ID-nya masih 2 ya, berarti dia member. Yang di sini role ID-nya kalau 2 yaitu member. Saya ingin mengubahnya menjadi kita masuk, coba ke ini. Apakah role ID-nya Vika sebagai member? 1, 2, 3, 4. Oke, kalau tampilan member yaitu gini ya. Oke, kita logout dulu. Saya ingin mengubahnya menjadi
role ID-nya menjadi admin. Kita ubah saja role ID-nya jadi admin. Kalau admin tadi di sini yaitu 1. ID-nya 1. Oke, kita ubah ID-nya, role ID-nya menjadi 1. Kita berhasil diubah. Kita coba masuk dulu lagi. Bagaimana kalau tampilannya sebagai admin? 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Kalau masuk sebagai admin tampilannya seperti ini. Ada dashboard, data produk, data anggota, team store, order randa, data order, status orderan. Oke. Berarti kita sudah berhasil mendaftarkan dan login. Untuk selanjutnya itu penjelasan dari from login. Oke, kita lanjut ke menu bagian login. Nah, kita buka kode editor kita. Ingat tadi kita udah mengatur di bagian config routes-nya, autentifikasi udah menjadi alamat jenis kita. Kita cari bagian login yang saya sudah buat itu di folder views, yaitu autentifikasi, yaitu login. Ini dia codingan dari login kita. Saya memakai sama seperti registration atau pendaftaran, yaitu container. Kita buka browser localhost /gmoy. Ini dia tampilan halaman login kita. Kita buka codingannya. Di sini ada login H4 dan di sini ada from method post base URL autentifikasi. Div class from group. Nah, inputnya itu teks. Ini yang masukkan email. ID-nya, nama email, placeholder-nya masukkan email. Value-nya yaitu email yang set value-nya. Kita buka localhost. Nah, yang ini. Sehabis itu input tipe password dan ada buttonnya juga. Ketika diklik buttonnya ini nih, formnya akan ngirim method post dan actionnya ke autentifikasi. Di sini juga ada forget password dan lupa password. Ada link untuk ke pendaftaran, yaitu buat akun. Yang ini buat akun. Misalkan diklik akan ke kontrolan autentifikasi atau pendaftaran. Kita klik ini from pendaftaran, kembali lagi. Oke, saya akan menjelaskan melalui method post dengan base URL atau autentifikasi. Nah, yang ini dia indeksnya, karena kan sudah diatur, maka yang ini akan menjadi halaman utama. Oke, yang pertama kita akan mempersatukan login, yaitu from validation set rules email. Jadi tidak boleh kosong, akan
required password juga sama. Untuk validasi login, jika from validation run error data judul halaman login, ini yang gagal nih. Larinya autentifikasi login, kita tidak berhasil masuk karena gagal. Ini masuk akan lari ke fungsi masuk. Jika berhasil masuk, email dan data email akan dipost dan dimasukkan ke tabel user ke password. Selanjutnya mengambil dari database, dari tabel user, CW dan row array, mengambil seluruh isi dari tabel user yang emailnya sama. Jika user reaktif, apabila di input usernya atau aktif, akan dicek passwordnya, password verifikasi apa sudah sama. Ya, jika misalkan usernya 1, role ID-nya akan di direct ke admin. Kita belum buat control admin. Kita selanjutnya, jika misalkan passwordnya salah, akan muncul autentifikasi password salah seperti yang tadi, ke redirect. Jika email belum diaktifasi, akan terbaca email belum diaktifasi. Jika email belum terdaftar, redirectnya akan ke autentifikasi lagi. Ya, lanjut. Oke. Kita masuk ya, coba. Tadi saya sudah membuatkan user dengan nama Khairul Pika. 1, 2, 3, 4. Masuk ke dashboard. Akan lari ke direct admin. Jika user aktif, ini sudah aktif nih 1, dia akan dicek aktif, sudah sama apa belum role ID-nya. Role ID-nya 1, admin, akan di halaman. Jika tidak, slide 1 akan dilarikan ke halaman user. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan project pembuatan halaman admin dan user. Jika kita udah masuk ke proses login, di sini kita masuk ke proses pertama, yaitu masuk ke header. Di folder view, di sini terus ke template ya, terus kita kasih nama header.php, kemudian footernya kita buat itu, nah ini footernya, terus ada sidebar juga. Sidebarnya yang ini, di sidebar ini saya menggunakan database phpMyAdmin buat mengorganisir menunya. Di sini saya juga menggunakan 3 tabel, yaitu user access menu, dan submenu. Nah, ini untuk codingannya bisa dilihat secara saksama. Ya. Nah, di sini misalnya saya mau nambah menu,
Nih di bawah bagian ini nih, di sini. Oke. Di sini saya tinggal nambahin di user sepenuh ya di sini. Oke. Di sini saya insert. ID kita kosongin. Di sini tabel user di sini kan ada dua nih, ada admin, ada user. Di sini kita kasih ID-nya 2 karena user dia kan. Oke. Sini judulnya kita kasih edit profile. Sini URL-nya user /edit. Oke. Di sini untuk echo-nya, ikonnya kita ngambil dari font awesome. Kita taruh sini, kita copy paste. Oke, terus kita tambahin FAFW sesuai sama yang di sini. Oke. Yes, aktifnya 1, save. Oke, sudah berhasil kita tambahin. Terus kita reload di sini. Nah, di sini berhasil ya. Kita udah tambahin. Oke. Berikutnya kita ke tabel user access menu. Di sini ada role ID 1, 2. Di sini role 1 ini dia bakal nambahin ke menu admin. Kalau yang ke role ID-nya 1, menu ID-nya 2 itu juga ke menu admin. Di sini kalau yang role ID-nya 2 sama menu ID-nya 2, dia itu bakal nambah ke menu user. Seperti itu. Di sini saya hapus dulu ya biar kita balik lagi ke menu yang utama tadi. Kita hapus edit profile. Oke. Kita reload. Iya, sudah hilang ya. Kita lihat secara seksama. Terus setelah sidebar kita masuk ke bagian top bar. Oke. Di bagian top bar itu yang ini ya, yang atas ini. Oke. Terus kita ke bagian top bar. Di sini untuk codingannya bisa dilihat secara seksama ya. Di sini ada nama. Nama ini bisa didapat dari tabel user yang kita buat tadi pas buat loginnya. Oke, terus di sini ada profile juga. Pas diklik dia bakal lari ke halaman profile. Demikian juga untuk autentifikasi atau keluar, juga dia bakal masuk ke link yang keluar. Nah, ini ya untuk yang autentifikasi buat keluar atau logout. Nah, jika udah ngebuat halaman index, di sini kan kita ada misalnya tadi login. Nah, kalau role ID-nya 1, nah itu dia bakal masuk ke yang admin. Oke, ini kontrol adminnya ya. Nah, sini judulnya itu buat yang ini nih, dashboard. Nah, buat daftar dan user dan namanya. Kemudian nama barang. Nah, sini kita lari ke model, buat model barang, buat masukin yang model barang. Ini codingannya ya. Oke. Ini untuk fasilitas pencarian. Bisa lihat secara seksama ya. Nah, terus sekarang jika role ID-nya 2, itu kita ke autentifikasi. Nah, kalau role ID-nya selain 1, dia bakal masuk ke menu user. Nah, ini udah saya buat ya menu usernya. Oke, bisa dilihat secara seksama. Demikian, ya, oke. Nah, cukup sekian untuk bagian admin dan user. Selanjutnya akan dijelasin dengan menu tambahan barang ya. Silahkan berikutnya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat fasilitas di halaman admin. Di halaman ini
Yaitu admin dia mempunyai menu dashboard, data produk, data anggota. Oke, langkah pertama yang kita buat itu data anggota. Kita lihat tidak ada database submenunya. Kalau data anggota di sini dia larinya ke control admin dengan fungsi anggota. Oke, kita lari ke control admin. Nah, dia control admin dan fungsi anggota. Nah, dia fungsi anggota. Nah, data judulnya yaitu data anggota. Data user yang ini itu data anggota. Terus data user ini didapat dari tabel user, yang mana di localhost tabel usernya yaitu ini, sama, itu baru ada satu, sama seperti tampilan di sini. Template headernya kita ambil dari folder view, terus template, terus header.php. Sidebarnya juga sama, toolbarnya juga sama. Nah, untuk ini kita dapat dari folder control admin terus anggota. Nah, ini dia anggota. Nah, kemudian kita buat view-nya. Untuk view admin kita buat di folder views terus admin terus anggota. Nah, ini dia. Di sini kita membuat head-nya, yaitu ada nomor, nama anggota, email, role ID, aktif, member, sejak. Ini judulnya data anggota. Ini dia judul data anggota. Nah, ini untuk tabel, untuk judul nomor, nama anggota, email, dan ini. Habis itu kita memakai perulangan for each untuk menampilkan isi dari tabel ini. Nah, SI-nya itu 1 untuk nomor urut. Terus kemudian SA nama. SA itu udah dapat dari S anggota, SA nama, yaitu nama yang ini. Terus ada email, dapat dari sini. Terus ada role ID, didapat dari sini. Jika role ID-nya 1 yaitu admin, jika 2 yaitu member. Dan ada is aktifnya, yaitu ini, dan tanggal dibuat, yaitu ini. Kita memakai fungsi date. Dan hasilnya seperti ini. Kalau diklik data anggota. Nah, setelah data anggota, di fasilitas admin juga ada data produk. Nah, di sini admin bisa menggunakan fitur crouch untuk menambahkan, mengupdate, dan menghapus data-data produk. Langkah pertama yaitu kita buat dulu database-nya, database barang dengan struktur seperti ini. Ada ID, nama barang, harga, foto, dan asal barang. Oke. Untuk data produk, dia menggunakan controller barang. Oke, kita buka dulu kontrol barangnya. Nah, ini ada indeksnya. Oke, dari indeks. Judulnya, untuk judul yang ini, yaitu daftar produk. Nah, data user this db get where. Ini dari tabel user didapat. Data produk didapat dari modul barang. Nah, kita buat dulu modul barangnya, yaitu ini. Yang sudah kita buat, modul barang. Ada get barang, barang where, simpan barang, update barang, hapus barang, cari data barang, get barang by ID, find. Terus setelah data produk, kita validasi dulu barangnya jika ingin menambahkan atau memasukkan produk baru. Jika nama barang, atributnya yaitu required, maksimal lengthnya 3. Nah, untuk nama barang, dan untuk harganya required, dan itu numerik. Ya, numerik itu harus angka. Asal barang, produk asal, atributnya required, terus nilainya minimal 3. Asal barang. Dan ini untuk pengaturan fotonya ada upload pad sama dengan aset, img, dan upload. Display-nya di folder aset, img, terus upload di folder amg.
Nah, kita lari ke mana, ke folder Cimoy dulu, aset img, terus aset img terus upload. Nah, di sini akan tersimpannya dengan ukuran maksimal 3000, width-nya 1024, height-nya 1000, file name-nya img. Jika berhasil ditambahkan, akan lari ke jika from-nya ditekan, ditekan tombol klik. Jika salah, akan dilarikan ke ini, barang titik indeks. Jika berhasil, akan diupload fotonya dengan metode post dan sebar barang. Oke, kita buat dulu view-nya. View-nya itu kita lari ke folder view, terus barang. Nah, ini dia. Oke. Untuk judulnya data barang, data produk. Ini dia. Dan ini iconnya. Saya mengambil dari phone of someone. Terus ada modalnya juga, produk baru. Ini modal. Ini dia modal untuk menambahkan barang. Dan ada tabel yang judulnya terdiri dari nomor, nama produk, harga, gambar, asal barang pilihan. Ini dia. Dan selanjutnya ini saya menggunakan for each untuk menampilkannya, yaitu for each as product sama dengan P, I, ini I sama dengan 1, ini untuk nomor urut, P nama barang, ini untuk nama barangnya yang ini, terus harga, dan saya menggunakan fungsi number format, jadi sesuai format negara kita, yaitu rupiah. Terus ada foto diambil dari aset img terus upload. Ada di sini ada link ya untuk mengubah barang. Ini dia linknya, ubah barang. Jika diklik diubah akan lari ke controller barang dengan fungsi ubah barang yang berdasarkan ID. Dan di bawah sampingnya juga ada link untuk hapus. Ini dia, dengan jika diklik akan lari ke kontrol barang, terus dihapus barang dengan ID. Oke, di bawahnya ini modalnya, modal untuk menambahkan barang. Oke, kita coba. Saya hapus semua lah. Hapus. 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 Oke, sudah kosong ya data produknya. Saya ingin menambahkan 4 barang. Misalkan saya ingin menambahkan, saya tinggal klik produk baru, terus masukkan barang. Misalkan barangnya itu Realme 8 Pro. Realme Note 8 Pro. Harganya yaitu 3.100.000. Filenya yaitu saya pilih ini dia. Produk asal dari Tangerang, tambah. Nah, sudah muncul. 3 lagi kita ingin menemukan barang. Ini saya menjelaskan fungsi tambah di sini akan lari ke from yang kita tulis dengan mana dia, from ke kontrol ke barang, terus ke indeks tadi. Ini dia nih, ke kontrol barang, yaitu yang ini, kontrol barang. Ini dia, akan lari ke sini.
yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita coba tambah lagi. Asus VivoBook ini harganya yaitu 3.8.580, 3.580. Gambarnya kita pilih Asus, produk asalnya yaitu Bogor. Tambah. Nah, sudah tertambah 2. Ini kita tambahkan lagi yaitu gitar. Masukkan harga yaitu 1.200.000. Kita pilih gambarnya. Asal dari Jakarta. Tambah. Nah, tambah satu barang lagi yaitu mic. Kita ingin memasukkan barang mic, harganya yaitu 850. Nah, kita pilih gambarnya. Mic. Produk asal Jakarta Selatan. Tambah. Oh, gambarnya. Ini kita pakai fungsi update. Mana ini dia untuk menampilkan gambarnya, fungsi update, main indeks barang terus indeks. Ini dia. Di sini kita ada, kalau kita klik ubah akan lari ke barang, kontrol barang, fungsi barang dengan ID. Oke. Kita lari. Kita klik ubah. Nah, tuh lihat ID-nya 36, ubah barang. Kan saya ingin mengambil, saya ingin mengupload gambar. Misalkan mikrofon. Apakah sudah update? Nah, sudah update gambarnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kontrol ubah barang. Dari kontrol barang terus ubah barang. Nah, kontrol barang, kita cari fungsi dari ubah barang. Nah, ini dia judulnya itu ubah data barang. Jika diklik, ini dia ubah data barang. Dia sama juga menggunakan modelnya model barang. Nah, ini form validasinya sama, tidak berbeda jauh dari menambah yang kontrol yang fungsi tambah. Terus di sini untuk uploadnya juga sama indeksnya. Untuk validasi, jika runnya gagal akan dialihkan ke yang tadi juga. Jika tidak berhasil, jika berhasil akan diupload fotonya atau akan diupdate datanya dengan menggunakan metode post. Nah, kita buat view-nya dulu untuk ubah barang. Saya sudah membuatnya, yaitu di folder views, terus folder barang, terus filenya ubah barang. Nah, ini dia. Jika diklik update, maka akan dilarikan ke selanjutnya untuk fungsi hapus yang di indeks tadi. Ini dia hapus ini, yaitu dari controller barang yang fungsinya hapus barang berdasarkan ID. Kita lari ke controller barang, terus cari hapus barang. Nah, untuk hapus barang menggunakan URI segmen 3. URI segmen 3 yaitu yang ini 3. Dia dari dan kemudian menggunakan model juga ya, model barang. Model barangnya itu hapus barang. Buka model barang, hapus barang. Mana ini dia. Nah, codingannya disdb delete barang where berdasarkan ID. Nah, setelah itu akan diredirect ke barang. Kayak yang tadi, kalau misalnya kita menghapusnya. Misalnya kita hapus, nah ada notifikasi. Nah, akan dilarikan ke sini lagi.
Oke, sekian. Ini adalah sudah saya jelaskan untuk halaman admin dan fungsi-fungsi admin. Dia bisa menambahkan dan menghapus barang atau mengupdate barang. Oke, kita lanjut sekarang menu ke user dan menu fungsi-fungsinya. Jadi kita lihat user bisa ngapain aja. Nah, kalau kita lanjut, kenapa halaman admin ada menu usernya juga? Jadi biar admin bisa mengakses menu-menu di user dan mengontrol apa yang user bisa lakukan. Sekarang kita lanjut ke menu user. Langkah pertama, karena kita usernya baru ada satu di situ. Nah, mari kita tambahkan, dan itu juga admin role-nya. Sekarang kita tambahkan usernya. Kita buat akun dulu. Setelah buat akun, saya ingin menambahkan misalnya namanya Aji. Emailnya aji@gmail.com. Passwordnya 1234. Kita ulangi. Lalu kita pencet daftar akun. Jika kita lihat apakah di sini sudah berhasil didaftarkan. Oke, sudah berhasil masuk. User Aji. Sekarang kita coba masuk login sebagai Aji. Di sini juga role-nya dia sudah 2. Remember. Oke, kita masuk pakai aji@gmail.com. Passwordnya 1234. Oke, sekarang ini dia tampilan menu-menu untuk user, di mana ada Java Store, order Anda, detail orderan, status orderan. Dan di sini juga ada user bisa mengubah foto profilnya. Nah, kita pencet ubah profil. Terus kita ubah fotonya. Semisal kita mau ubah jadi ini. Oke, kita ubah. Oke, fotonya sudah berhasil diubah. Sekarang kita bahas codingannya. Untuk tadi profil. Untuk profil dia berada di top bar. Top bar kita buka, view, terus ke template, terus top bar. Nah, kita cari yang profil. Link profile. Nah, itu dia. Jadi dia kalau misalnya diklik akan lari ke controller profile. Controller profile. Nah, ini dia. Judulnya itu dashboard. Maaf, masih dashboard, belum bisa diganti. Masih dashboard, belum diubah. Terus ada data user yang diambil dari table user dan yang berbaris. Ada juga usernya. Nah, untuk dia akan mengirimkan data ke header berdasarkan ini. Judulnya di header, test barnya, top bar, ya. Profile index. Ini kita cari view profil plus index. Nah, ini dia. Di sini ada session data. Terus ada gambar dari usernya sendiri, yaitu yang itu. Terus ada data user namanya. Itu namanya Aji. Nah, terus ada emailnya, yaitu si aji@gmail.com. Terus jadi member kita menggunakan fungsi ini dia. Dan untuk link above profile, jika diklik dia akan
lari ke controller profile, terus ubah profile. Kita buka control profile, terus ke fungsinya ubah profile. Nah ini dia, judulnya itu ubah profile. Jika kita klik, maka ubah profile. Judulnya sudah sama. Terus ada validasinya jika misalkan ingin mengubah profile dan isinya salah, maka akan larikan ke situ. Jika berhasil akan dilarikan ke user. Nah, akan kita redirect ke profile kalau berhasil. Oke, selain menu-menu mengubah profile, user juga disediakan menu Cimoy Store. Yang mana ini hasil inputan barang yang diinput oleh admin tadi. Jadi, misalkan saya ubah dulu menjadi admin. Jadi pilih admin yang role ID-nya satu yaitu kayak role Fikah. Mari kita masuk ke fikah@gmail.com dan password 1234. Nah, data-data produk yang diinputkan oleh admin. Nah, yang ini akan ditampilkan di menu Cimoy Store, yaitu ini. Nah, itu dia. Kalau kita login dulu, kita masuk lagi sebagai user. Aji 1, 2, 3, 4. Oke, saya akan menjelaskan Cimoy Store. Nah, di sini ada apa aja. Jadi pengunjung juga bisa mencari produk berdasarkan nama. Ya, yang diketik di sini. Terus dengan nama Asus, klik tombol cari. Nah, hasilnya sudah terlihat, yaitu Asus produknya baru ada satu karena ditampilkan baru satu barang. Selain itu, pengunjung juga bisa menambahkan masukan ke orderan Anda. Nah, jika sudah dimasukkan order Anda, maka di menu order Anda maka akan terlihat seperti ini. Nah, pengunjung juga bisa menghapusnya. Nah, sekarang kita ke user submenu, di mana tadi Cimoy Store berada di controller user. Sekarang kita buka controller user. Nah, ini dia controller user. Indeksnya yaitu Cimoy Store. Database-nya kita dapat dari tabel user berdasarkan email. Dan juga ada data produk yang didapat, dan juga ada data produk yang didapat dari model barang. Nah, kita ke model barang. Nah, ini dia. Untuk model barang, codingannya. Nah, ini untuk tombol pencarian tadi, untuk kita mencari produk berdasarkan nama. Nah, datanya akan dikirimkan ke user, yaitu indeks. Nah, kita ke indeks, user indeks. Mana tadi itu? Nah, ini controller user terus indeks. Nah, ini dia. Untuk judulnya, itu saya menggunakan H1 Cimoy Store yang ini. Untuk ini menu pencarian, button pencarian, nah itu. Dan ini saya menggunakan for it untuk menampilkan produk-produk barang tersedia yang sudah diinputkan oleh admin.
Nah, di sini saya juga ada link, yaitu user masuk order berdasarkan ID. Jika diklik, barangnya akan lari ke user order Anda. Nah, oke, kita masuk lagi ke controller user. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan fitur card untuk memasukkannya. Untuk masukin produk ke menu order Anda. Kita buka ini. Kita buka dulu kode igniter. Bagaimana cara menggunakan card? Igniter. Kita tinggal klik kode igniternya. Dokumentasi untuk fitur cardnya. Nah, itu kita klik documentation. Setelah ke kode 3 online log. Kita cari card. Nah, bagaimana cara memasukkan card? Nah, itu dia. Ini dia. Saya representasi dari sini. Oke, kita lanjut. Kita masuk controller user, terus masuk order Anda. Controller user, masuk order Anda. Ini dia. Nah, data user kita ambil dari data user, barang diambil dari model barang. Nah, dari transaction ID. Nah, ini fungsi cardnya. ID kita ya sama caranya kita lihat. Nah, option itu opsional, bisa diupload bisa juga enggak. Yang penting ada data-data itunya. Nah, setelah datanya dikirim ke sini, maka datanya akan dimasukkan ke dalam model order. Nah, kita buka model order. Nah, kita cari, larinya ke model order terus simpan pesanan data. Oke, kita cari model order terus ke pesanan data. Simpan pesanan. Nah, ini dia untuk fungsi cardnya dan codingan cardnya. Jika user mengklik tombol ini, maka akan masuk ke order Anda datanya. Oke. Begitu tampilan untuk detailnya. Nah, ini tampilan detailnya. Kalau user mengklik tombol detail, nah kita lihat di sini codingannya di user mana user. Nah, index dia akan lari ke user terus detail berdasarkan ID. User detail. Nah, ini dia codingannya. Maka langkah selanjutnya setelah kita masuk ke menu monitor, di situ juga ada menu order Anda. Kita lihat dulu menu order Anda. Dia beralih dari controller user masuk ke fungsi order Anda. Controller user masuk ke menu order Anda. Nah, ini dia tampilannya. Data pesanan diambil dari model order, terus kita didapat dari menggunakan ketik get pesanan yang ada di menu order, model order. Nah, ini dia get pesanan diambil dari tabel pesanan. Nah, ini dia tabel pesanan. Nah, ini dia udah saya buat. Ini masuk ke sini. Jika user mengklik masukkan order, lanjut lagi. Ini model pengirimannya untuk tabel kirim. Sudah buatnya, label nama takbalnya ekspedisi namanya itu. Oke, setelah itu kita buat view-nya. Di view order Anda. Bentar. View mana itu? Bentar. View user order Anda. Nah, ini dia. Nah, ini dia codingannya seperti ini. Jadi jika diklik order Anda, nah ini dihapus dulu.
Nah, jadi kalau kita klik masukkan order Anda, maka di menu order Anda akan ada masuk barangnya di situ. Codingan seperti itu. Nah, ini untuk codingan untuk menambah yang ini. Nambah itemnya. Dan di ini juga ada fungsi hapusnya. Jadi ada link untuk menghapusnya. Kita cari dulu bentar. Nah, itu hapus ID. Control user hapus order berdasarkan ID. Nah, misal kita hapus. Nah, oke, udah hapus. Ke Cmonitor. Kita masukkan lagi yang lain. Nah, ini juga sama. Misal bertambah harganya. Barangnya. Jika sudah dibeli, kita klik beli, otomatis akan lari ke detail orderan. Nah, di sini ya tampilan menu detail orderan. Kita lihat lagi user submenu. Nah, detail orderan yaitu user detail orderan. User detail order. Nah, ini dia codingannya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu menu status orderan. Nah, ini dia. Ini masih belum fungsinya karena pelajarannya belum sampai situ. Nah, untuk codingannya, view-nya sudah dibuat seperti ini. Nah, ini dia. Untuk codingan status orderannya. Dan yang ini untuk detail orderannya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih telah menyimak.